ini saya meminta kesediaan beliau untuk memberikan klarifikasi terkait pengeroyokan yang terjadi antara si Bahar dan juga katanya PWI LS. Beliau ini adalah sekjen dari PWI Pusat ya. Terima kasih. Kita sapa dulu narasumbernya. Assalamualaikum, Kang Mas. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Abang gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, sehat tanpa kurang apapun, tetap semangat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kewarasan dalam berpikir ya. Amin, amin ya Allah. Langsung aja, mungkin Bang, boleh saya sebut namanya? Oh ada nih, Bang Ken. Sebagai beliau merupakan seorang apa ya? Jabatan beliau adalah sekjen daripada PWI LS Pusat ya, Bang ya. Ya. Yuk, silakan terkait masalah pengeroyokan yang katanya itu anggota PWI, bagaimana tanggapan panjenengan begitu? Silakan. Baik. Ya, kalau framing atau tuduhan itu sudah terbiasa kami terima. Apapun itu bentuknya, selalu PWI LS dijadikan objek tuduhan, framing, dan fitnah seperti masyarakat luas yang diketahui. Terkait dengan peristiwa Tangerang kemarin itu, Kang Rida ini kami nyatakan bukan dari bagian PWI LS. Boleh nanti dicek data-datanya ataupun adakah kartu keanggotaannya ataupun ada data-data lainnya. Saya jamin bukan PWI LS, namun begitu kami sangat berempati ketika kejadian tersebut memang di luar batas kemanusiaan ya. Kami dari PWLS sangat berempati dan sangat turut merasakan sakit dan terhinakan ketika saudara kita dari yang kita ketahui beliau ini dari Ansor Banser, walaupun domisili di Tangerang, ada beberapa orang yang memang saling mengenal antara anggota PWI dan Banser, dan memang kita bersinergi dengan Ansor Banser. Maksud saya mengenal dengan siapa Kang Rida, namun bukan berarti beliau adalah anggota PWI LS begitu. Begitu Bang TJ. Baik, Bang Ken. Berarti ini beliau sudah memberikan klarifikasi bahwa korban pengeroyokan itu bukan dari anggota PWI LS, melainkan anggota Banser ya. Dan Betul. seperti kita ketahui bahwa ada juga Banser yang katanya garis lurus, yang selama ini menjadi pengawal dari si Bahar Smith ini. Terkait gembar-gembornya, bahwa yang dikeroyok itu adalah anggota PWI LS, tentu kita orang yang di lapangan, walaupun tidak ngaku-ngaku, setiap kita ingin menyusup ke wilayah orang, tentunya kita pakai sandi ya Pak ya. Mas ya, tentu. Ya. Tentu kita pakai sandi yang hanya dipahami oleh rekan kita sendiri. Dan kebetulan korban pengeroyokan ini masuk ke situ sebagai mukibin, sebagai santri mereka gitu. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan PWI LS. Jadi demikian teman-teman, menurut keterangan dari Bang Ken ya. Silakan mau ditambahkan Bang Ken. Saya tidak bertanya karena ini pure klarifikasi ataupun memberikan edukasi buat teman-teman. Baik. Ya, melanjutkan yang tadi, terima kasih Bang TJ, bahwa memang betul ketika kita akan mendokumentasikan ataupun mencari info atau data itu tentunya kita untuk masuk ke wilayah tersebut tentu ada sandi-sandi yang dapat hanya diketahui oleh anggota kita sendiri, begitu. Dan ini memang tidak sama sekali kaitannya, dan kita boleh menyaksikan pernyataan dari keluarganya, istrinya, bahkan dari Kang Rida sendiri bahwa maksud beliau adalah untuk menyalami.
Ada kemungkinan mungkin karena paranoid atau apa karena memang ada surat penolakan. Surat penolakan itu bukan hanya dari PWI LS, karena sebelumnya dari MWC NU setempat pun melakukan penolakan dan beberapa aliansi masyarakat, gitu, dengan alasan yang sama, begitu. Jadi bukan hanya PWI LS. Saat ini kan hanya PWI LS yang selalu diangkat menjadi tertuduh. Namun begitu, kita sedang mempertimbangkan untuk upaya hukum. Nanti lihat ke depan, tapi yang penting masyarakat sudah mengetahui dan memahami apapun bentuk framing fitnah, tapi masyarakat sudah tahu apa yang menjadi tujuan ataupun perjuangan PWI LS. Terkait Kang Rida sendiri, saat pasca kejadian itu langsung ditangani oleh Ansor Bansor LBH-nya, dan kami pun komunikasi dengan beberapa rekan, dan karena memang beliau anggota dari Ansor Bansor, ya otomatis Ansor Bansor yang akan melanjutkan proses-proses hukum dan selanjutnya langkah-langkahnya, begitu. Kami hanya sangat turut berempati dan turut merasakan terhinanya sebagai warga orang Indonesia, utamanya boleh dikatakan kita ini warga pribumi, disiksa sedemikian rupa. Mungkin sudah beredar pernyataan ataupun penjelasan langsung dari korban sendiri. Nah, itu intinya PWLS sangat empati. Bukan berarti beliau anggota PWLS. Secara data, fakta boleh dicek. Dan ini akan kita pertimbangkan untuk lakukan upaya-upaya. Nanti yang penting skala prioritas adalah sekarang ini korban mendapat perhatian dan kasusnya ditindaklanjuti. Begitu Bang TJ. Sementara itu. Betul. Ya. Ya, saya juga merasa miris kejadian seperti ini. Bahkan ini terjadi sebelum PWI LS-nya ada. Justru acara adegan persekusi ini, adegan pengeroyokan ini sudah sering kita lihat yang dilakukan oleh si Bahar ini. Bahkan oleh yang satu circle sama dia. Dengan adanya PWLS ini sangat membantu sekali kepada masyarakat, terlebih yang ada di sekitaran markas mereka. Amin. Kalau sekarang mereka mau persekusi kiai, mau persekusi bangsa pribumi, mikir dua kali. Mereka seperti sekarang nih, kita lihat yang mereka berani ngehajar itu, ngeroyok itu kan, kalau tidak salah itu mukibinnya sendiri, Bang. Nah, jadi dia pingin salaman. Kan kalau PWI kan nggak mungkin antri minta salaman gitu. Betul, logikanya. Lebih kalau misalnya ada penyamaran, penyusupan dari PWI, pasti mereka di penjagaan atau duduk biasa, duduk manis gitu. Ini kok mau salaman gitu kan? Ini salah satu bukti bahwa itu bukan anggota PWI LS. Nah, terkait masalah hukum, mungkin dari pihak Ansor sendiri, dari Banser udah membuat laporan, atau dari pihak keluarga, mungkin PWI ada nggak ikut membantu untuk pelaporan? Sekarang ini sudah dari pasca kejadian, pelaporan dari LBH Ansor Banser sudah dilakukan, dan koordinasi dengan beberapa stakeholder dan kepolisian pun sudah. Sekarang ini dalam lidik dan mengumpulkan bukti-bukti, full bucket, dan keterangan saksi dari pihak kita. Maksudnya dari pihak Ansor Banser. Kita dari PWLS support karena tadi empati yang sangat tinggi sesama keluarga kita, sebangsa dan setanah air, diperlakukan seperti itu. Apalagi dengan terlepas dia, entah dia mukibin atau enggak, gitu ya. Tapi sangat berempati. Adapun nanti langkah-langkah hukum, kita sedang mempertimbangkan, karena selalu PWI menjadi tertuduh terus sebagai pengalihan. Kami paham ini sebagai pengalihan opini. Ketika ini kan ini sudah terjadi peristiwa pidana, apapun dalilnya, apapun alasannya, ini sudah terjadi peristiwa pidana yang betul-betul ini sangat kuat fakta dan buktinya mengarah nanti ke persidangan, dan tentunya ada konsekuensi hukum dalam artian penjara kembali, begitu kan. Nah, ini biar masyarakat pun tahu bagaimana perilaku ataupun perlakuan
seorang Bahar bin Smith ini ketika menyampaikan di sisi lain katanya berdalih menyampaikan nilai-nilai moral dan keagamaan, tapi di sisi lain yang saat yang bersamaan mengedepankan sifat kebrutalan di luar kemanusiaan. Ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Tentunya PWRS ini kadang tidak perlu harus menanggapi dengan sesuatu hal frontal atau ini. Ini justru kita akan mencerminkan siapa orang-orang kita yang asli Nusantara, yang punya nilai peradaban, bagaimana kita diwariskan, bagaimana bertindak, berucap, dan berperilaku atas diri sendiri atau berlaku ke orang. Ini pun terlepas dari Khalida ini bukan anggota PWRS, namun dalam saat ini adalah keluarga kita yang menjadi korban kebiadaban, apalagi kronologinya sampai di sundut rokok ya gitu, kemudian dibungkam ininya, kemudian dikasih air itu, kemudian sampai ancam mau dimutilasi, dibunuh. Nah ini kan ada unsur kesengajaan dengan sadar untuk perencanaan pembunuhan bahkan mutilasi. Ini pasalnya sangat berat sekali, sangat berat sekali. Ini harus segera diproses hukum sebagai edukasi bagi masyarakat. Tidak semena-mena atau yang merasa ras lebih tinggi bukan berarti mengedepankan ego dan di luar nalar kemanusiaan, Bang. Kalau saya melihat dari kronologinya, dari ini harus segera ditindak begitu. Ini supaya masyarakat tahu juga bahwa peristiwa ini dengan kesadaran Bahar bin Smith, mukibinnya ini menyiksa, menganiaya. Bahkan kan kita sudah tahu dia hanya satu orang, tapi dikeroyok berapa orang. Di situ sudah merasa jagoan atas satu orang yang menjadi korban. Betul. Tetap PWRS akan mempertimbangkan, namun tentunya kita mengedepankan juga bagaimana kesepakatan ataupun keputusan dari para pimpinan. Namun dalam hal ini koordinasi ke setiap stakeholder. Yang perlu saya ingatkan, tidak semua kita balas dengan sesuatu hal yang frontal atau ini. Kita memberikan edukasi ke masyarakat, memberikan pesan. Dan framing dan fitnah ini kan selama ini selalu ditujukan ke PWI, pengunjung pembuaran apa semua itu kan. Tapi alhamdulillah karena PWI dapat tempat di hati masyarakat, kemudian PWI ini salah satu tugasnya adalah menyadarkan para mukibin ini. Tentu PWI sangat kasihan ketika melihat orang-orang di Indonesia, khususnya pribumi, yang diperlakukan, ya contohnya seperti tadi, tidak manusiawi. Saya menyarankan, ini berhubung ada Sekjen PWI di sini, agar PWI itu tetap seperti karakter orang pribumi ya. Jangan sampai kita berperilaku seperti mereka juga apabila nanti kita diberikan amanah untuk bisa menghalau kegiatan-kegiatan mereka. Saya sangat berharap PWI ini lebih santun, walaupun kita diteriakan banci lah, tidak berani, tapi kita lebih mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, untuk kedepannya, karena saya lihat potensi PWI ini sangat ditakuti oleh mereka sekarang, sehingga mereka paranoid. Akhirnya ada orang yang ingin salaman pun dikira PWI. Bahkan nanti kedepannya saya berasumsi, berandai-andai nih, kedepannya nanti mereka sesama teman mereka sendiri, misalnya si Bahar nanti ketemu dengan temannya siapa misalnya, itu pun PWI nanti. Jangan-jangan istrinya pun nanti akan dianggap PWI itu. Saya berasumsi seperti itu, saya berandai-andai seperti itu. Jadi seperti saya katakan tadi, kalau PWI ini ada karena adanya mukibin yang terpengaruh oleh itu, adanya persekusi-persekusi sebelumnya, sehingga masyarakat sangat menyambut baik kehadiran PWI LS ini. Dan maju terus, pantang mundur untuk teman-teman PWI. Kalau kita digigit anjing, jangan kita balas gigit anjingnya. Bukan begitu cara mainnya. Tetap satu komando, tetap menerima ajakan ataupun saran dari masyarakat, saran dari pimpinan begitu.
Siap. Jadi ini sudah fix ya, bukan anggota PWI, tapi anggota Fix. Banser. Seperti kita tahu bahwa Banser tadi juga ada yang condong ke si Bahar ini, jadi pengawal si Bahar gitu. Ada beberapa momen yang saya lihat ada juga rekan-rekan dari Banser itu menjadi mukibin gitu. Banser tapi berasa mukibin gitu. Silakan, Ya. silakan. Ya, kalau ada yang persepsi Ansor rasa mukibin yang masih ini, kami tidak mau masuk ke ranah banomnya Ansor Banser ya. Itu ada kebijakan ataupun ada ini. Yang lebih kami pandang di sini, Ansor Banser adalah saudara tua kami. Berdirinya bangsa ini, perjuangan-perjuangan ini adalah berkat jasa Ansor Banser dengan para kiai. Kalau kita merunut dari sejarah, inilah yang kita pandang di Ansor Banser adalah saudara kami. Termasuk dari mukibin-mukibin, kami tidak menganggap ketika mengajak perang, tentukan di mana. Kami tidak melihat dari sisi apa ya namanya arogansinya. Cuma di sisi lain kami berharap saudara kami ini tetap sadar, karena kita ini bukan untuk menanamkan kebencian ataupun perpecahan. Kami hanya ingin meluruskan sesuatu pada tempatnya. Ya, nah, ini memang sakit dan sulit diterima ketika kita meluruskan sesuatu pada tempatnya. Ibarat kita meminum obat, betul kata Bahar, obat hakir gitu. Namun dalam hal ini kami saat mengemukakan kebenaran, memperjuangkan kebenaran, membackup sebuah kebenaran yang menjadi hak masyarakat dan umat, kami dianggap sebagai fitnah, sebagai pencaci maki ataupun PKI ya, apa itu sampai itu ya. Kami melihat mukibin ini saudara kami yang kami sadar dan menyadari, lebih jauh berharap supaya suatu saat kembali sadar bahwa kita bukan benci orangnya, namun kita pengen meluruskan. Jadi ketika teriak perang, tentu kan tempat di mana, bukan seperti itu, dan kita bukan tidak berani, bukan tidak apa. Andainya kita, betul kata Bang, andai kita melawan apa digigit anjing, kemudian menggigit lagi, kita sama saja. Terus mau sampai kapan kita selesaikan? Yang tujuan kami adalah memberikan edukasi ke masyarakat. Inilah kami. Dihina, dipitnah, bahkan diajak begini, bukan tidak mau diajak. Mungkin Laskar Sabilillah siap, dimanapun siap untuk melayani. Tapi dampaknya ini seperti apa? Saudara kita loh, saudara kita bercermin dari zaman DITI, PKI, zaman Belanda, yang menjadi tameng-tameng mereka, para penjajah dan para pemberontak adalah pribumi yang jadi korban. Ya, nah ini kita meminimalis, biarkan saja, mudah-mudahan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan semakin banyak yang sadar, dan alhamdulillah sampai saat ini banyak yang antusias dan mulai sadar. Nah dengan begini kita memberikan solusi yang terbaik untuk keamanan negara, untuk rasa persatuan, kemudian bagi umat juga mencerminkan atau memberikan contoh, tidak mesti kita dilawan dengan frontal. Ada saatnya, ada momentumnya. Ketika kita sudah menjalani tahapan-tahapan yang melalui secara legalitas pemerintah, negara, dan lainnya begitu, Bang. Ya, betul. Jadi ada pepatah di Aceh, tidak menang pemberani, tidak kalah orang bijak. Ya. Nah, jadi bijaksana itu walaupun terlihat kalah, tapi dia tidak kalah. Dia punya strategi yang lebih punya capaian yang lebih baik daripada frontal tapi konyol ujung-ujungnya. Akhirnya kita melawan saudara kita sendiri. Nah, saat saudara kita lagi sakit mungkin ya, lagi meriang, mungkin dia nggak sadar, terus kita kasih obat. Obat memang pahit, tapi itu akan membawa kesadaran kepada para mukibin ini. Dan kalau bisa itu yang korban pengeroyokan tadi itu ya direkrut aja ke PWI gitu. Walaupun basicnya adalah mukibin atau apapun itu, cuman karena sudah punya organisasi ya.
Kami Kalau terbuka bisa bagi siapapun anak negeri, warga Indonesia tanpa mengenal golongan, ras, suku. ya, Tentunya kami sangat terbuka. Yang penting kita dalam satu wadah dengan visi misi. Kita menjaga marwah martabat bangsa ini, meluruskan yang harus pada tempatnya gitu lah. betul, betul. Jangan sampai anak-anak pribumi ke depannya nanti masih cium kaki orang, makan, mohon maaf ini, jigong orang untuk mendapatkan keberkahan gitu. Kemudian meninggalkan leluhur kita yang nyata-nyata berperan dalam mewujudkan kemerdekaan untuk bangsa ini. Malah kita ikut berpartisipasi dan membela mati-matian orang-orang yang tidak jelas apa peran mereka di saat kemerdekaan, di saat perjuangan begitu. Betul. Ya, kalau masalah perang itu PWI nggak usah menjawab tantangan perang. Saya yang menjawab, tapi tidak ada respon setelah itu. Bahkan ajakan duel, saya mengajak duel untuk di ring MMA, di ring oktagon itu. Tidak ada jawaban kecuali Kiai Fuad katanya. Ya, itu di luar daripada PWI LS, teman-teman ya. Itu murni dari pemikiran saya pribadi. Seperti kita ketahui di Aceh juga banyak masih mukibin ya. Saya udah beberapa kali bertemu dengan mereka dan saya juga didatangi oleh mereka, tetapi di sini mungkin sedikit santun ketika ketemu dengan saya. Tidak ada ancaman, tidak ada pengeroyokan, tidak ada hal-hal yang negatif. Pokoknya kalau ketemu saya bukan saya yang minta perlindungan, tapi mereka mengatakan kalau ada apa-apa nanti saya kabari abang gitu. Jadi begitu. Mudah-mudahan PWLS di Aceh dalam tahap pembentukan segera ada ini. Terus izin saya mau menyampaikan juga terkait apa tadi itu, ya kita ketika mendapatkan tantangan, ancaman itu betul. Kadang kita harus menunggu momen, dan di sini kami berharap negara sebagai yang punya berkewenangan ini akan segera turun. Dengan mereka berkuar-kuar seperti itu, menantang ini dan itu, maka negara dan masyarakat akan semakin melihat. Dan ini akan cepat untuk negara hadir menyelesaikan. Karena kalau secara data, fakta, dan keilmuan, kami sudah sangat siap untuk maju di persidangan. Bahkan ketika negara hadir, Kementerian Agama, MUI, bahkan seluruh narkoba, ini kan kami siap untuk beradu data, tentunya begitu kan. Nah, ini yang terjadi adalah pengalihan opini untuk mencari keributan. Nah, ini yang harus disadari, masyarakat yang terpancing. Ketika kami akan membawa ke ranah regulasi pemerintah dan hukum pemerintah, mereka malah mengalihkan ke kegaduhan. Tentunya kalau terjadi kegaduhan, ini harus dipahami, ini bangsa kita, negara kita, Nusantara kita. Siapa yang rugi? Mungkin buat para imigran tidak rugi, karena tidak punya rasa nasionalisme. Tidak merasa memiliki. Tapi kita sebagai anak negeri punya rasa memiliki dan punya rasa cinta, sehingga kalau terjadi kegaduhan nanti berimbasnya banyak. Yang satu, kita memberikan contoh kepada anak-anak generasi kita, anak-anak muda kita yang tanda kutip kelahiran milenial yang kurang memahami dari alur sejarah, itu akan bercontoh kok seperti ini sih, memberikan contoh. Yang keduanya kepada umat juga, ini akan berdampak negatif kalau kita melayani. Ketiganya kepada masyarakat luas, akan kerugian berdampak kepada ekonomi, juga kepercayaan nilai kepercayaan pemerintah, dan juga kalau terjadi sebuah kekisruhan atau apa kata dunia di Indonesia ini, betul. akan berdampak itu yang kita pikirkan. Jadi bukan berarti ada momennya, ada ininya, tapi kita tunggu akan masuk ke ranah hukum selanjutnya supaya seluruh kementerian yang terkait itu menangani. Begitu. Betul. Ya, jadi main cerdas bukan main keras ya, Bang Ken. Betul. Nah, ini luar biasa, ini momen langka ya.
saya sama beliau juga mau nelpon segen, tapi tadi saya telepon beliau untuk ngajak live di tempat saya untuk teman-teman bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi terkait masalah pengeroyokan tadi itu yang digadang-gadangkan sebagai anggota PWILS yang digebukin. Dan seperti kita ketahui, saya sudah sempat bilang beberapa bulan yang lalu itu kalau mereka itu paranoid dengan PWLS. Padahal orang-orang PWLS kan nggak ngaku-ngaku orang perang, nggak ngaku-ngaku cucu Nabi, nggak ngaku ini, ngaku itu. Tapi mereka kelihatan sangar ya. Mereka itu kayak air rukyah. Jadi setan-setan pada takut ketika mendengar PWLS gitu. Contoh seperti deklarasi PWLS di markasnya Bang Haji Roma kemarin, yang sejabodetabek. Deklarasi sejabodetabek itu kan ada si Bahar juga yang koar-koar sampai pecinya jatuh itu. Ternyata kan nggak berani masuk. Bahkan acaranya sampai berakhir dengan khidmat. Itu cuman rame di medsos. Mereka itu rame di medsos sekarang. Dulu mereka ngata-ngatain kita rame di medsos. Ternyata mereka nggak berani di lapangan. Nah, kita dengan usaha, doa, dan juga dukungan dari kiai-kiai kita, dari ulama-ulama kita, insya Allah ini akan rampung. Harapan saya kelak nanti PWILS tidak berkelakuan seperti Mukibin. Amin. Nah, kita berbaur dengan masyarakat, bukan memisahkan diri dari masyarakat. Betul. Karena kita bersama-sama di sini untuk masa depan anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita nanti masih cium-cium kaki orang juga, yang nggak jelas. Begitu, Bang Ken. Ya, insya Allah kita kan hidup ini menuju perbaikan, belajar dari apa yang menjadi kesalahan. Betul. Tadi saya sempat paparkan, kita belajar dari sejarah. Ketika para penguasa, para penjajah menggunakan orang pribumi untuk melawan bangsanya sendiri. Ini menjadi pelajaran yang kita adopsi. Kita harus bagaimana upayanya supaya tidak berdampak luas kepada negara, kepada pemerintahan, tentunya yang akan nanti berdampak pada ekonomi juga, kepercayaan kepada anak seperti itu. Bang. Kalau pola-pola sekarang ini kami sudah membaca. Pola-pola caranya baca, insya Allah masyarakat pun sudah pada memahami. Banyak penolakan-penolakan juga yang justru bukan dari pihak PWI, penolakan-penolakan. Seperti kemarin di Kalimantan Utara, kemudian di beberapa Kalimantan daerah, cuma memang ada beberapa telepon ke kami dari Kalimantan, kemudian seluruh Kalimantan, kemudian dari NTB, bagaimana ini mau ada acara Habib di sini. Kita kembalikan ke masyarakat. Apakah merasa terganggu atau kami merasa terganggu karena tidak ada kejelasan bla 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 yang dipahami mereka. Mungkin nah, kalau seperti itu, silakan, kita punya hak dan kewenangan untuk melindungi diri kita, punya hak lah untuk melindungi diri kita, anak-anak kita, keluarga kita dari doktrin ataupun provokasi. Karena yang memang di mata masyarakat, nilai provokasi itu sudah melekat. Jadi bayangkan, Bang, kalau mungkin kita sebagai orang dewasa dan sudah mengetahui, mungkin bisa memahami dan bisa memfilter. Namun itu acara kan di depan umum, disiarkan media-media. Bagaimana dibayangkan generasi kita yang umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, mindset detailnya dan otaknya itu adalah kekerasan. Betul. Nah, kan sulit untuk kita ini yang menjadikan landasan alasan daerah-daerah mengadu ke PWI. Betul. Namun kita tetap arahkan, jangan terpancing dengan ajakan kegaduhan. Karena kegaduhan adalah sebagai opini pengalihan untuk kita menuju turunnya instrumen negara menyelesaikan. Secara keilmuan, secara hukum, secara ketatanegaraan, dan lain-lain. Termasuk dipertimbangkan perihal
lembaga dan pertahanan nasionalnya, karena ini menyangkut dari pertahanan nasional dan kedaulatan. Seperti itu, Bang. Ya, ya. Ya, luar biasa sekali ini. Saya memang orang awam ya. Saya seorang petani dari desa yang terpencil. Saya melihat gelagat mereka itu memang dari awal di saat saya masih jadi mukibin. Saya ini mantan mukibin simpatisan. Nah, jadi gitu. Saya pikir ini udah bener gitu kan. Ketika semakin lama, semakin kok begini cucu Nabi kan. Nah, di situ saya mulai merasakan kejanggalan. Kemudian ketika kita sharing dengan ustadz-ustadz kita, dengan kalau di sana kiai, kalau di sini tengku ya, ketika kita sharing dengan mereka dan mereka hanya memberikan gambaran buat kita kalau misalnya dia cucu Nabi tetapi tidak mengajarkan akhlak seperti yang diajarkan oleh Nabi, yang contohkan oleh Nabi, ya bukan apa-apa. Kalau tidak berilmu apalagi. Yang Ya, kita ikuti kan kiai yang berilmu, bukan yang sorbannya sampai 7 lapis. betul. Tapi yang ilmunya yang memang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Nah, itu. Dan sekarang alhamdulillah sekali buku-buku kitab karangan Kiai Imad sudah diterima dengan baik di kalangan ustadz-ustadz di Aceh. Alhamdulillah. Jadi begitu. Saya Alhamdulillah. walaupun sendiri begini, Bang Ken, walaupun saya tidak ada organisasi, saya main sendiri, bermain tunggal gitu. Tapi saya tidak akan gentar karena saya tidak ada kepentingan apapun selain daripada menyelamatkan generasi kita dari doktrin halu, dari doktrin angin surga. Karena angin surga dengan surga kan beda, Bang. Beda. Jadi PWILS ini adalah teman-teman yang bergerak di bidang penyelamatan sebenarnya. Nah, bukan penghancuran, misinya misi penyelamatan. Ya. Jadi begitu. Ini terima kasih sekali untuk Bang Ken sudah meluangkan waktunya untuk bisa live dengan saya. Ya, ini yang perdana ya kita live ya. Saya langsung kontak orangnya gitu. Saya nggak mau berasumsi gitu. Izin mau menginformasikan bahwa Abuya Imad kan sekarang ini konsen untuk penulisan kitab-kitab gitu, bukan kitab-kitab, dan PWILS tetap konsisten bersama beliau untuk mengawal perjuangan beliau dalam keilmuan di bidangnya begitu. Tetap, selain dari menjaga nilai-nilai sejarah, nilai-nilai luhur adat budaya yang tentunya warisan para wali songo begitu, Bang. Tetap kita konsisten bersama Buya Imad dan salam dari Gus Abbas sebagai ketua kami. Salam sehat dan tetap semangat buat Bang TJ di sana dan rekan-rekan sekeluarga. Ya, salam juga dari saya pribadi untuk dan teman-teman yang mengikuti live TIJ untuk Gus Abbas, Buntet, Siap. dan rekan-rekan PWI semuanya. Yang satu circle dengan kita yang punya tujuan yang sama. Dan menarik sekali tadi ada yang disulut dengan rokok ya. Kok perbuatannya kayak PKI ya gitu ya. Kok PKI teriak PKI gitu. Ya, itu kan ada pepatah, ketika orang yang berbuat dosa itu untuk menutupi dosa itu akan melemparkan ke orang. Apalagi untuk dasar mendoktrin ataupun supaya mukibinnya ini, pengikutnya ini mempercayai, mencari alibi yang lain dan ini kan. Tapi alhamdulillah, ini saya sampaikan tadi, masyarakat pun tahu. Ya. Apalagi sekarang banyak yang menggali sejarah semakin lama semakin tahu. Dengan menggali sejarah dan ini banyak orang-orang yang penasaran, betul nggak sih seperti ini, betul nggak sih? Begitu. Lah saya yang awam aja dari desa terpencil aja bisa memahami perilaku mereka. Masa kalian yang tinggal di kota besar nih, para sahabat semuanya ya, nggak bisa berpikir. Saya yang nggak berpendidikan aja bisa berpikir bahwa yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang diajarkan oleh Nabi, yang mana yang kehaluan murni. Kita harus bisa membedakan, saudara. Nah, itu begitu. Ini luar biasa. Kalau kalian dipersekusi, silahkan langsung aja lapor ke PWI.
Kalau kalian misalnya didatangi, dimintai, datang aja, lapor aja ke PWI. Ya, insya Allah hampir di seluruh Indonesia sudah terbentuk ya. Aceh ini dalam taraf ini nanti berapa bulan ini sudah siap untuk pembentukan. Bahkan di Hong Kong, di Jepang, di Malaysia, di Thailand, di Filipina, dan Brunei itu sudah menunggu untuk pelantikan. Ini karena kecintaan orang-orang Indonesia dan mulai terbuka wawasannya, bangun dari tidur, jadi begitu sadar luar biasa sekali, mereka menggali pengetahuan, tidak serta-merta mencerna begitu saja gitu kan. Ternyata oh Betul. begini, alhamdulillah mendapat hidayah dan apa namanya keberkahan dari Allah untuk menemukan sebuah kebenaran seperti itu, Bang Kei. Betul. Dan teman-teman PWI jangan berkecil hati ketika difitnah, ketika di framing, karena itu adalah bukti nyata dari ketakutan mereka. Nah, saya sudah mengalami, saya di framing sebagai musuh umat Islam, sebagai PKI, sebagai Wahabi, sebagai Syiah, sebagai orang yang anti terhadap Islam, Islamofobia dan macam-macam sebagai, tapi tidak berpengaruh. Masa ada orang yang Islamofobia hidup di daerah yang diberlakukan perdasyaran Islam? Kan tidak logis. Betul. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jangan takut dengan framingan. Perjuangan itu membutuhkan pengorbanan dan keberanian. Tekad yang tulus tanpa mengharap bayaran. Saya di framing sebagai orang yang dibayar oleh Kiai Imad. Gitu. Macam-macam. Nggak ngaruh. Saya tetap terus menyuarakan. Walaupun cuma satu ayat yang saya pahami. Bagaimana dengan antum-antum yang ayatnya banyak yang kalian pahami? Saatnya kita bahu-membahu, saling membantu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi Kiai Imad sudah membuat kitab, kemudian kitab Kiai Imad itu dibakar. Seolah-olah mereka itu berani ketika menunjukkan itu. Padahal itu adalah kebodohan. Kebodohan itu. Orang yang membakar kitab, orang yang itu kebodohan. Padahal kitabnya belum dibaca, udah dibakar. Gitu. Katanya kitabnya mengajak orang untuk membenci Ahlul Bait Nabi, untuk membenci zuriyah Nabi. Saya khatam kitab itu beberapa kali, tapi tidak ada unsur mengajak untuk membenci. Justru di situ adalah ajakan untuk menjaga nasab suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibelokkan. Gitu. Orang yang baca, yang bakar-bakar kitab itu kan apa ya? Memang itu orang jahiliyah. Tidak bisa menerima ilmu pengetahuan. Gitu. Walaupun isi kitabnya bertentangan dengan kita, tetapi kita bisa membacanya untuk kita lawan itu. Apa yang menjadi perbedaan di antara kita, untuk kita luruskan itu. Kalau memang ada kesalahan dan ketimpangan dalam tulisan Kiai Imad. Begitu. Jadi ini udah 35 menit. Ya. 39 menit kita live. Terima kasih banyak Bang Ken, PWI jaya terus supaya dan saya berharap PWI ini bisa berkembang di seluruh wilayah, apalagi sudah masuk ke Asia Tenggara ya, Nusantara gitu maksudnya. Sudah masuk ke negara-negara lain gitu, negara tetangga. Walaupun di sana orang Indonesia ataupun orang sana yang ingin bergabung dengan PWI, kita perluaskan. Untuk menghalau doktrin-doktrin halu dari sekelompok orang gitu. Nah, dan fokus menjaga kiai-kiai kita, menjaga situs bersejarah kita, menjaga makam-makam yang leluhur kita punya gitu. Jangan sampai ke depannya dicaplok orang. Untuk di Aceh, Bang Ken, untuk di Aceh untuk masalah makam aman karena ada beberapa lembaga yang berkenaan tentang merawat dan menjaga sejarah Aceh. Karena di Aceh juga jangankan bikin makam palsu, makam yang asli aja banyak yang terbengkalai. Kenapa? Karena pengaruh kondisi politik, peperangan terjadi silih berganti. Nah, jadi sekarang sudah damai 20 tahun, alhamdulillah. Setelah tsunami itu mulai banyak bermunculan organisasi-organisasi yang peduli terhadap peninggalan sejarah.
Jadi ada beberapa hal yang terkait dengan Habib juga mereka bantah yang tidak sesuai dengan fakta sejarah sama dengan dongeng. Oh, di sini sejarah yang diutarakan tapi tidak ada data, tidak ada bukti sejarah, tidak ada manuskrip, tidak ada prasasti, itu adalah dongeng. Nah, jadi di Aceh untuk masalah pemalsuan itu sudah gampang untuk dihalau. Kemudian doktrin-doktrin seperti itu, insya Allah di tempat saya itu nggak laku. Jadi kalau ada yang ceramah mengusir malaikat ini itu di sini memang tertolak. Ada orang gila yang disematkan gelarnya wali di sini tertolak. Ya. Tapi ada juga ya tentunya yang mukibin ini yang terpana dengan cerita halu, cerita dongeng. Gitu. Dan itu sangat baik perkembangan dari penjelasan Kiai Imad itu sangat disambut baik oleh saudara-saudara kita di Aceh. Baik Bang, terima kasih banyak nih. Ada yang mau disampaikan, izin Bang ya. Silakan. Jadi khusus untuk kejadian dari Tangerang ini, kepada pihak kepolisian untuk segera mempercepat prosesnya. Di sini sudah sangat jelas tindak peristiwa pidananya, gitu. Apapun dalilnya, apanya, alasannya itu sudah terlanjur sudah terjadi peristiwa pidana, dan ini menjadi cerminan kepada kepolisian untuk segera minimal mengurangi resiko kejadian yang sama ke depannya, begitu kan, dan menjadi pembelajaran juga kepada masyarakat dan umat supaya lebih memilih dan memilah. Kemudian juga kepada Bahar Smith juga konsen saja kepada proses hukum, tidak perlu mencari kambing hitam untuk pengalihan opini, karena semakin banyak penuduhan, banyak ini justru semakin menunjukkan siapa mereka. Kami tidak perlu menjawab, gitu kan. Dan juga kepada rekan-rekan PWILS dimanapun berada, tetap satu komando, berjalan pada rel atau visi misi kita. Kita adalah anak bangsa, anak negeri Indonesia yang punya nilai-nilai peradaban yang luhur, punya kiai-kiai yang sangat keilmuannya sangat luar biasa ya. Kalau saya nggak bisa membandingkan lah. Ternyata kiai-kiai kita itu dari mulai belajar membaca sampai ke akhir itu tuh dijalani tidak karbitan kayak zaman sekarang. Yang itu kan. Jadi kembali kepada ulama-ulama kiai kita, ternyata nilai historis sejarahnya itu sangat-sangat luar biasa, dan memang sanadnya nyambung ke Rasulullah untuk bagi para wali songo. Kemudian juga kepada rekan-rekan saudara-saudara sebangsa setanah air, jangan sepelekan menggali sejarah, mencari informasi sejarah, dan sejarah itu harus berbanding, ada konspirasinya, kemudian mencari sumber-sumber yang benar. Hati-hati ketika mendapatkan informasi yang saat ini sedang diperbincangkan ataupun sedang diragukan. Pada anak-anak sekolah, anak-anak pendidik dan yang dididik, mohon juga nanti untuk lebih mendalami ini masalah teritorial dan keselamatan umat, jangan dianggap sepele. Jadi jangan lepaskan nilai-nilai sejarah, tempat-tempat sejarah juga seperti itu. Dan juga Bang Teji tetap sehat selalu, tetap semangat, istiqomah, diberikan kemudahan dalam segala urusan, diberikan keberkahan dalam setiap tindakan, ucapan, dan perjuangan, begitu Bang Teji. Salam buat Bang Teji, mewakili dari PWILS se-Nusantara. Nusantara itu nyampe Asia loh Bang. Nusantara itu dulu disebut Al-Jawi, itu Asia Tenggara itu. Ya, makanya para turunan Wali Songo di Asia ini sekarang sudah, alhamdulillah, sudah merapat semua, sampai di Filipina, sampai di penjuru itu, alhamdulillah. Cuma kita tidak perlu kayak takabur atau apa, yang penting dengan sadarnya beliau-beliau itu adalah sebuah keberkahan. Inilah berkahnya Kiai Imad dan juga berkah pimpinan-pimpinan Gus Abbas,
sebagai inisiator dari perjuangan ini, Kiai Iman sebagai pembuka jendela dunia. Ini yang patut kita syukur. Mudah-mudahan kedepannya kita semakin solid dan utamanya kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu, Bang. Ya, dan teman-teman semuanya kita tetap memantau ya, mengikuti perkembangan terkait pelaporan ini. Nah, sama-sama kita pantau, sama-sama kita saksikan sampai ini kelar, rampung, saudara. Wajib dikawal, Bang. Ya, wajib dikawal, ya. Dikawal. Ya, Masya Allah. Oke, Bang Ken, terima kasih banyak sudah memenuhi undangan dari saya untuk kita ngobrol-ngobrol sejenak di channel yang urak-urakan seperti channel saya ya. Salam juga buat keluarga dan juga teman-teman PWILS semuanya di seluruh Indonesia. Terkait masalah pembentukan PWILS di Aceh, saya belum tahu apa-apa ini. Tidaknya saya memberikan dukungan. Nah, siapapun mereka yang direkrut di sini, kita doakan supaya apa yang dicita-citakan, apa yang direncanakan bisa terwujud. Ya, siap. Sama-sama, Bang TJ. Salam santun dari kami mewakili dari PWLS Pusat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.